Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya. Kita selalu dalam kebersamaan untuk memperdalam ilmu kita, memperluas cakrawala berpikir kita tentang mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk tujuan kita menginvestasikan dana kita untuk mendapatkan hasil return yang lebih maksimal. Analisis kita tentu saja berdasarkan analisa fundamental yang menitik beratkan pada laporan keuangan yang ada di perusahaan sebagai dasar kita untuk menentukan saham yang kita analisa ini memenuhi persyaratan kita untuk bisa diinvestasi. Kali ini perusahaan yang akan kita lebih jauh dalami, nama emitennya Akbar Indomakmur Stimek atau disingkat AIMS. Perusahaan ini sekarang bergerak di bidang batubara, ya, di bidang batubara dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Laporan keuangannya sudah keluar, kemudian data sudah kita dapatkan untuk bisa kita perdalam lebih lanjut. Data dasar yang saya dapatkan ini saya ambil dari Stockbit, ya. Jadi datanya saya ambil dari Stockbit, kemudian kita ulik kembali lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar prosedur kita dalam menentukan sebuah saham. Baik, kita lihat datanya, data yang sudah tersedia. Nilai perusahaan ini, nilai aset perusahaannya itu kita ketahui bahwa per lembar sahamnya itu dihargai Rp8. Jadi perusahaan ini bernilai Rp8 per lembar saham, ya. Namun masyarakat atau investor ataupun trader menghargai perusahaan ini di harga 710, ya. Dari sini saja sudah kelihatan sangat jomplang harganya, ya. Masyarakat menghargai 710 sementara perusahaannya bernilai Rp8. Oleh karena itu, harga sekarang dibandingkan dengan nilai buku atau nilai perusahaan realnya, nilai real perusahaannya itu 88,75 kali lebih mahal, ya. Kalau ini istilahnya kita tidak bisa menyatakan bahwa perusahaannya bertumbuh, perusahaannya baik, atau perusahaannya kita katakan juga masyarakat dalam euforia. Tidak, ini nilainya terlalu besar, ya, terlalu tinggi perbedaannya. Selanjutnya kita lihat segi penghasilan, ya. Dari segi keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan ini selama setahun bersih berusaha, ternyata perusahaan ini menghasilkan minus Rp63, ya. Ternyata perusahaan ini mengalami kerugian, ya. Sehingga sebenarnya apabila perusahaan itu mengalami kerugian, menurut sistem analisa kita, maka sebenarnya kita sudah bisa menentukan bahwa perusahaan ini tidak atau belum layak untuk diinvestasi. Kita mestinya menunggu bahwa perusahaan ini balik menjadi break even
atau pas-pasan, baru nanti kita lihat dulu perkembangan selanjutnya. Tapi tetap kita kulik saja dulu. Dari segi keuntungan perusahaan yang didapat, ini perusahaannya minus ya, perusahaannya minus. Oleh karena itu harga sekarang dibanding dengan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu minus 11,27%. Perusahaan merugi. Dengan perusahaan merugi, tentu saja kita simpulkan dulu valuasi rugi. Jadi besarnya price to book value ini juga dipengaruhi bahwa penghasilannya rugi tadi ya, sehingga PBB-nya juga menjadi besar karena perusahaan rugi. Otomatis kita simpulkan saja valuasinya rugi ya. Sebenarnya sampai situ sudah selesai, cuma kita lanjut dulu. Dari segi dividen, karena perusahaan merugi, tentu saja perusahaan tidak membagikan dividen. Jadi simpulannya tanpa dividen. Perusahaannya merugi, tentu tidak membagi dividen. Tapi ada pula sisi baiknya perusahaan ini, bahwa perusahaan ini tidak punya hutang yang banyak. Tapi meskipun tidak banyak, tapi rentan juga kalau rugi-rugi terus, tentu nanti akan menggerus daripada nilai perusahaan. Bisa saja nanti belum punya utang, mungkin 1 atau 2 tahun bisa saja. Kalau merugi terus, tentu saja hutang akan banyak ya. Sehingga untuk saat ini hutang kita bisa katakan aman. Tapi kita tidak tahu yang berikutnya apa yang terjadi. Kalau perusahaannya membaik, tentu saja valuasi ini akan menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak ada perubahan kinerja, maka bisa saja dia menggerus yang lain-lainnya. Jadi hutang ini kita anggap aman ya. Berikutnya di sini kita melihat bahwa untuk masyarakat non warkat, ini masyarakat sudah kepemilikannya 50% di masyarakat ya. Artinya apa? Artinya masyarakat sudah menjadi pengendali. Artinya apa? Perusahaan ini, para pengendalinya sudah banyak menjual saham mereka. Jadinya otomatis saham yang berada di masyarakat banyak, otomatis ini pengendali akan susah untuk mengambil keputusan-keputusan atau tindakan-tindakan strategis, karena harus menunggu ataupun harus mengkonfirmasi banyak orang. Nah, di sini nanti akan terjadi kesulitan pada saat RUPS untuk bisa mengambil quorum dalam rapat ya. Selanjutnya masyarakat jadi pengendali, dan ternyata dikasih di saham yang diperjualbelikan di bursa itu semuanya bisa diperjualbelikan. Semua saham 100%-nya bisa dijualbelikan. Artinya apa? Pengendali juga trading. Juga bisa mentradingkan, maksudnya juga bisa mentradingkannya. Kenapa? Karena semuanya kan berada di bursa. Otomatis perusahaan ini, otomatis pengendali juga bisa menjual sahamnya ya. Kemudian sebelum kita sampai pada kesimpulan, ternyata oleh bursa itu ada 2 catatan, yaitu catatan yang pertama ekuitas dalam pemantauan. Jadi ini ada notasi khusus ya. Pertama notasi X, yaitu ekuitas dalam pemantauan. Artinya ada hal-hal yang oleh bursa sendiri dipantau, perusahaan ini perkembangannya dipantau. Dan yang kedua, catatan dari bursa adalah tidak ada pendapatan usaha.
mungkin saja ini mungkin perusahaan tidak menghasilkan pendapatan dalam setahun ini. Apa sebabnya kita juga belum tahu. Bisa pula nanti mungkin saja perusahaan sedang dalam upaya untuk mengalih usahakan, ya, bisa saja mengubah usahanya menjadi usaha yang lain, sehingga perlu ada waktu untuk pengubahan tadi, ya, sehingga terdapat bacaannya tidak ada pendapatan usaha. Tapi kita lihat nanti, mudah-mudahan ada gebrakan-gebrakan dari pengendali sehingga emitennya kembali menjadi lebih baik. Berdasarkan data-data di atas, valuasi rugi tanpa dividen, kemudian saham beredar di masyarakat itu 50%, maka kita bisa simpulkan bahwa belum saatnya invest di sini, ya. Belum saatnya invest di sini karena memang datanya belum memberikan jaminan kepada kita untuk bisa masuk ke saham ini. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan insight bagi Anda semua, bagi kita semua untuk berinvestasi di bursa saham dan memperhatikan fundamental yang ada di perusahaan tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.